Halo semuanya, salam kenal. Saya Dos Maria Burhutapea dengan NPM S1J024030. Saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah botani saya yang berjudul Project Method Morfologi 2025 mengenai tanaman cabai atau Capsicum annum yang berasal dari family Solanaceae. Pada mata kuliah ini, dosen pengampu kami adalah Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Geneviati MS. Nah, yang pertama itu adalah morfologi akar. Sistem perakaran pada tanaman cabai itu tergolong ke dalam akar tunggal. Sistem perakaran tunggang berbentuk bercabang. Akar tidak memiliki sifat dan tugas khusus pada tanaman cabai. Nah, selanjutnya itu adalah bagian-bagian akar. Pada tanaman cabai sendiri itu memiliki bagian-bagian seperti akar utama, akar cabang, serabut akar, rambut akar, dan yang terakhir adalah tudung akar. Oke, yang kedua adalah morfologi batang. Batang pada tanaman cabai itu tergolong ke dalam batang jelas atau kaulis, tergolong juga ke dalam tumbuhan berbatang kayu atau lignosus, dan bentuk batang bulat atau teres. Permukaan batang itu berambut atau pilosus, dan arah tumbuh batang lurus ke atas atau erectus, dan percabangan akar itu berbentuk menggarpu, dan sifat cabang itu ada dua, yaitu wiwilan atau tunas air dan juga sirung pendek, dan arah tumbuh cabang itu tegak atau vestigiatus, dan menurut umurnya termasuk tumbuhan satu musim atau annual. Dan selanjutnya adalah bagian-bagian batang cabai. Itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu batang utama, cabang batang, ruas batang, buku, kulit batang, dan juga jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Yang selanjutnya adalah percabangan batang. Percabangan batang pada tanaman cabai umumnya tergolong ke dalam monopodial. Tetapi karena percabangan batangnya dua-dua atau tergolong rapi, maka cabai termasuk ke dalam percabangan menggarpu. Cabang berdasarkan sifatnya itu memiliki dua jenis, yaitu wiwilan atau tunas air. Dia tergolong ke dalam cabang vertikal atau autotrof. Nah, yang keduanya yaitu termasuk dalam sirung pendek atau virgula, atau cabang fertil yaitu ruas pendek. Oke, yang keempat adalah morfologi daun atau folium. Nah, pada daun cabai ini sendiri memiliki beberapa bagian daun, yaitu tangkai daun atau petiolus, helaian daun atau lamina, ujung daun atau apex, tepi daun atau margo, pangkal daun atau basis, urat-urat daun atau vena, ibu tulang atau costa, tulang cabang tingkat 1, dan tulang cabang tingkat 2. Nah, pada daun cabai ini sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat fotosintesis, tempat terjadinya gutasi, respirasi sebagai alat pernapasan, transpirasi, dan juga asimilasi sebagai tempat untuk pengolahan zat-zat makanan. Nah, daun cabai sendiri itu tergolong ke dalam daun tidak lengkap atau daun bertangkai, karena daun cabai hanya memiliki dua bagian, yaitu tangkai daun petiolus dan juga helaian daun atau lamina. Nah, pada hal ini daun cabai tidak memiliki pelepah ataupun upi. Nah, pada morfologi daun sendiri itu memiliki faktor identifikasi daun. Pada tanaman cabai, faktor identifikasinya berupa bentuk daun bulat telur atau ovatus, ujung daun runcing atau acutus, pangkal daun meruncing atau acuminatus, tulang daun menyirip, tepi daun rata, daging daun perkamen, warna daun hijau tua, permukaan daun mengkilap atau nitidus, tergolong daun tunggal. Itu karena pada satu tangkai daun hanya memiliki satu helaian daun saja, dan juga susunan tulang daunnya itu berseling atau distika. Oke, yang selanjutnya adalah morfologi bunga atau flowers. Nah, pada bunga cabai itu termasuk ke dalam bunga lengkap karena memiliki 4 bagian, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan juga benang sari. Nah, bunga cabai juga tergolong ke dalam bunga sempurna karena memiliki alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina dalam satu bunga. Nah, selanjutnya bunga cabai itu tergolong ke dalam bunga tunggal karena pada satu tangkai bunga hanya memiliki satu bunga saja. Dan selanjutnya letak periantum pada reseptakulum itu tergolong ke dalam jenis hipogen. Simetris bunga tergolong ke dalam beraturan atau simetris banyak, dan juga bentuk retikulumnya itu reseptikulumnya seperti cawan, dan kelopak bunga berdasarkan sifatnya itu tergolong ke dalam berlekatan dan golongan berlekuk. Mahkota bunga
Pada tanaman cabai itu berbentuk seperti bintang dan benang sari terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan juga penghubung ruang sari. Dudukannya tergolong ke dalam menempel. Nah, untuk putik sendiri juga memiliki 3 bagian, yaitu bakal buah, tangkai kepala putik, dan juga kepala putik. Pada tanaman cabai itu memiliki beberapa jenis penyerbukan, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami, yang kedua penyerbukan tetangga atau geitonogami, yang ketiga penyerbukan bastar atau hibridogami. Yang selanjutnya adalah morfologi buah. Nah, pada buah cabai itu tergolong ke dalam buah setia atau buah telanjang, karena buah cabai itu terbentuk dari bakal buah atau ovarium. Selanjutnya, bagian bunga yang membentuk buah adalah bakal buah atau ovarium. Buah cabai itu termasuk ke dalam buah tunggal karena pada satu bakal buah hanya akan membentuk satu buah saja. Nah, buah cabai ini tergolong ke dalam buah tunggal berdaging yang masuk ke dalam golongan buah bani atau buah baca. Pada cabai itu memiliki beberapa bagian yang terdiri dari 1 tangkai buah, 2 kelopak atau kailak, yang ketiga itu plasenta sebagai tempat menempelnya biji, yang keempat adalah exoklap, selanjutnya adalah mesoklap, yang terakhir adalah endoklap. Nah, yang selanjutnya adalah bagian yang paling penting dari tumbuhan, yaitu morfologi biji. Nah, pada biji cabai itu memiliki beberapa bagian yang terdiri dari testa, tegmen, endospermae, embrio, kotiledon, radikula, hipokotil, mikropil, dan juga hilum. Pada morfologi biji, itu biji cabai dibagi beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah bagian kulit biji, terdiri dari testa, tegmen, hilum, dan juga mikropil. Bagian kulit biji luar terdiri dari pusar biji atau hilus, liang biji, bekas-bekas pembuluh pengangkutan, dan kedudukan buah pada biji terletak pada plasenta. Nah, bagian biji itu terdiri dari kotiledon atau yang nanti akan menjadi daun, dan juga hipokotil yang akan menjadi batang, dan juga radikula yang akan menjadi akar, dan juga endospermae yang digunakan sebagai sumber cadangan energi. Nah, bagian embrio atau lembaga itu terdiri dari kotiledon, radikula, dan juga hipokotil. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, beberapa bagian-bagian itu memiliki peran sendiri. Nah, pada biji cabai itu jumlah daun tembaganya ada 2. Hal ini karena tanaman cabai itu tergolong ke dalam tanaman dikotil. Nah, selanjutnya tipe perkecambahan pada biji cabai itu tergolong ke dalam tipe perkecambahan epigale karena daun tembaganya itu terangkat ke atas tanah dan muncul di atas permukaan tanah. Selanjutnya adalah morfologi organa metafora dan aksesoria. Tanaman cabai tidak memiliki morfologi organa metafora dan aksesoria karena tanaman cabai hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak ekstrim dan juga tidak memerlukan adaptasi khusus untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, semua organ pada cabai berfungsi secara normal. Nah, yang terakhir adalah manfaat dan kegunaan dari tanaman cabai. Nah, bagian-bagian dari tanaman cabai itu memiliki beberapa manfaat yang dapat digunakan oleh manusia. Seperti pada buah cabai itu berfungsi sebagai penurun kolesterol, mencegah bisul lambung, mencegah penyakit jantung, mencegah risiko kanker usus besar, melancarkan pernapasan, menyehatkan jantung, dan meredakan masalah flu. Nah, selanjutnya pada bagian biji itu memiliki kegunaan sebagai menghilangkan plak di pembuluh darah, mencegah penyerapan kolesterol dari usus, menurunkan pembentukan kolesterol, dan selanjutnya manfaat daun cabai itu adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi tekanan darah, dan menurunkan risiko dari berbagai penyakit. Nah, teman-teman, itu aja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.